seorang anak sekolah dikeluarkan, seseorang itu dikeluarkan dari, bukan, dia mau dipenjara bisa kena. Banyak hal yang positif yang bisa diambil dari si Serat Darmo Gandul itu. Hilang itu sudah. Nah, terbukti kan, sekarang mereka mayoritas. Kemana kita sekarang? Di mana kita sekarang? Yang dulu kita... Sebelum melanjutkan, kami informasikan, konten ini berisi narasi atau visual mengenai ilmu pengetahuan dan berita yang mungkin saja masih ada kesalahan atau belum sesuai dengan sudut pandang Anda. Reaksi Nusantara mengajak Anda untuk mempelajari materi di dalam video ini, sebagai edukasi sekaligus mengkoreksi dan validitas materi yang terkandung di dalamnya dari sudut pandang Anda atau dari narasumber yang berbeda. Simak materi video ini sampai selesai supaya benar-benar paham sebelum Anda berkomentar. Dan bagikan link video ini ke media sosial lainnya supaya mereka bisa memberi dan berbagi pengetahuan bersama kita. Terima kasih dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara. Kelebihannya kalau misalkan dalam budaya Jawa itu kan ada tutur itu, ada kisah yang dikisahkan ke orang lain dan itu turun-temurun. Nah, masuk juga kritik sosial dalam Serat Darmo Gandul ini. Banyak hal yang positif yang bisa diambil dari si Serat Darmo Gandul itu, terutama kisah tentang Sabdo Palon dan Noyo Genggong ya, itu bisa diambil. Memang kalau dikatakan kisah dalam Serat Darmo Gandul itu lebih cenderung ke arah antropologi budaya, bukan ke sejarah. Karena kalau sejarah kan harus ada fakta, harus ada prasasti, harus ada bukti-bukti tertulis. Kalau Serat Darmo Gandul mungkin itu kisah yang dikisahkan turun-temurun. Memang dalam Serat Darmo Gandul itu juga mengandung fakta sejarah juga, itu tidak bisa dipungkiri. Ada fakta sejarahnya di dalam. Misalnya ketika Kertabumi tadi mau menyeberang ke Bali, kemudian dia juga diajak oleh Sabdo Palon dan Noyo Genggong untuk menyeberang ke Pulau Bali, tapi atas bujukan dari Sunan Kalijaga dia tidak jadi berangkat dan kembali ke... Ya, itu tadi bicara-bicara mengenai itu. Saya juga tadi barusan ada di sempat ya di laptop tadi jelek Pak Paul. Tapi oke, kita bicarakan dulu. Artinya begini, saya mau bercerita seperti tadi lagi tuh. Jadi saya mengulang saja lagi supaya kita tuh artinya terbuka. Indonesia kan dulu hebat kan. Saya lupa abad ke-8 atau berapa ya kan, Majapahit, Sriwijaya. Nah, masuknya kerajaan Islam punah mereka. Kemudian saya ingin juga tadi bercerita waktu saya ada perdebatan dengan orang-orang tadi. Mereka mengatakan begini. Indonesia maju. Indonesia ada kemajuan, Indonesia bagus ekonominya. Tapi saya mau tanya Pak Paul, mungkin Pak Paul tahu juga atau tidak, apakah benar Indonesia itu maju, Pak? Ekonominya. Saya mau tanya Pak Paul, kira-kira berapa maju? Indonesia itu ekonominya mundur loh. Dibangun di atas hutang dan investasi asing. Tapi secara internalnya siapa sendiri tahu Pak Paul bilang, betul kan, siapa tahu Pak Paul bilang, oh enggak, Indonesia maju kok, maju. Saya kira gitu. Tadi bandingkan dengan Amerika. Sekarang begini, kalau seorang pengusaha, kita anggap saja ada pemilik 100 orang, misalnya pemilik yang punya Astra misalnya, dia punya hutang 10 miliar, lalu saya punya hutang 100 juta rupiah. Kan besaran dia Pak hutangnya Pak kan daripada saya kan. Tapi dia 10 miliar, dia nggak akan sakit perut. Saya 100 juta, waduh, kapan saya bisa ganti? Nah itulah Indonesia, hutang Indonesia lebih kecil dari hutang Amerika Serikat. Nah, di sini banyak warga kita tuh nggak mengerti mengenai, mereka pikir mereka sudah pintar ekonomi, bawa agama, bahwa khilafah begini, lain sebagainya. Mereka nggak berpikir apa sih hutang itu, apa sih kemajuan itu. Saya berbicara begini, kalau saya punya villa, saya punya mobil Mercedes 2, punya rumah, tapi saya hutangnya 100 miliar. Masa saya maju sih? Ya memang naik Mercedes segala macam gitu ya. Nah, sekarang kalau kita kembali lagi, memang betul. Saya teringat orang tua saya ngomong itu tahun-tahun 60-an. Dia mengatakan begini, kita tidak akan bisa maju seperti ini. Kita selalu mengedepankan agama. Malaysia waktu itu masih banyak kirim orang ke Indonesia. Bahkan di perbatasan Kalimantan itu mereka, orang-orang Malaysia itu datang bekerja di tempat kita, nanti pulang lagi. Karena penghasilan mereka lebih bagus dari kita. Maksud saya kita lebih bagus.
Itu tahun 60-an. Tapi lihat sekarang. Bagaimana sekarang kita dengan itu? Terlalu jauh kita kan. Jadi seperti Pak bilang ya kita memang kita mundur. Sederhana sekali kok, sederhana. Dolar 10.000 kan. Berarti kita mundur loh. Dari cuma 400 rupiah. Saya mengalaminya dolar itu 200 rupiah. Kemudian 400, kemudian kenop. Jadi 600, kemudian 900, sekarang 14.000 lebih. Gitu. Jadi di mana letak kita maju? Lalu kita sekarang kita sedang ribut-ribut juga. Nah, tadi saya juga berbicara, topiknya mereka tuh katanya Paul Zhang. Apakah Paul Zhang kita biarkan seperti itu? Pak Pastor nih. Apakah kita kejar dia? Terus saya bilang pada mereka, saya sedih lihat Indonesia ini. Seorang Paul Zhang, cuma Paul Zhang satu orang saja. Heboh. Mereka mengatakan begini, memang kita mentok. Kita tidak bisa mengejar mereka karena orang-orang sana enggan. Seharusnya Jokowi itu proaktif untuk meminta kepada negara-negara lain supaya Paul Zhang dikejar. Kan apa nggak sedih Pak? Kayak gitu kan. Saya nggak sedih dua negara itu. Orang Indonesia ingin mengejar Paul Zhang satu orang Paul Zhang itu apa sih? Paul Zhang cuma satu orang aja. Aduh, masa cuma Paul Zhang itu Indonesia heboh tuh? Kalau ada 2.000 Paul Zhang boleh heboh. Nah, kenapa heboh sih? Nah, seperti itu. Terjadi perdebatan di YouTube ya, ada yang dari CIA, namanya CIA itu mungkin center center saya nggak tahu apologet apa gitu ya, perdebatan. Tapi nanti bentuknya penistaan. Saya kata kepada mereka, pernahkah ada agama Kristen dinista kemudian orang dikejar? Loh, kapan Islam menista Kristen? Kapan katanya? Terus dia bilang begini, itulah. Quran mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Itu menista. Itu tidak menista. Sejak kapan kalau bilang Yesus tidak disalib itu menista? Bukan menista. Bukan menista dong. Contoh yang kecil sederhana deh itu. Kalian pernah membicarakan, disetujui juga oleh mereka. Orang Yahudi bikin korban, potong domba orang Arab, potong kambing orang agama Kristen, potong Tuhannya. Itu sebenarnya sudah penistaan. Loh, gimana kalau diubah disalib? Serah kamu mau ngomong diubah disalib atau bagaimana? Tapi sudah ada kata-kata banyak lagi sebelum itu, belum saya sebutkan. Nah, itulah yang membuat kita tidak maju. Kalian tidak bisa kritik. Sekarang lihat Amerika dan lain sebagainya. Mereka kan nggak peduli kan, mau dibilang Tuhan Yesus seperti apa, masa bodoh. Kenapa? Masa yang maha kuasa kita pedulikan oleh dihina? Ya biar itu urusan dengan maha kuasa, dia akan dapat ini. Cuma sayang sekali bahwa Tuhan Yesus itu orangnya baik. Maksud saya, Tuhan itu sosok yang baik, Tuhan. Begitu baik. Dia nggak peduli. Cuma kalau Tuhan itu dia tuh sedikit kejam, kan ditiup saja kan selesai kan. Nah, itu pembicara saya tadi di sana. Terus dia cerita lagi, Paul Zhang tuh, pasti gitu. Saya juga pernah debat dengan dia, namanya Syahrul, Pak. Katanya Paul sempat berdebat dengan Pak Syahrul ya. Dia nggak berkutik sama saya tuh, Paul Zhang tuh nggak ada ilmunya. Paul Zhang tuh apa tuh? Katanya S2. Tadi cuma S2 lagi. Rupanya dia kurang banyak bergaul ya. Pak cuma S2 gitu ya. Paul Zhang tuh nggak ada apa-apanya tuh. Nah, kita kembali lagi memang topik ini. Jadi memang itu Pak Paul. Bagaimana kita mau Syahrul itu begini? Terakhir ditanya, dia akhirnya jawab. Saya nggak bisa jawab. Nah, itu. Saya dengar. Saya ikut. Katanya dia bilang saya nggak bisa jawab. Ya udah selesai. Coba begitu Paul. Jadi artinya gini, Pak Paul coba juga nanti doakan juga Indonesia tuh supaya kita akan lebih baik. Karena saya tinggal di Indonesia. Pak Paul tidak Indonesia ya, oke bisa menikmati situasi yang lebih baik dari sini. Cuma kami ini yang Kristen Indonesia kan menikmati Indonesia dengan keadaan seperti ini Pak Paul. Kita tuh pokoknya menjadikan Pak Paul ya. Menjadikan ya. Artinya begini. Bagaimana Indonesia mau bisa maju Pak Paul? Coba lihat Fadly Zon marah-marah karena Palestina. Orang-orang lain marah-marah karena Palestina. Terus saya berbicara juga. Seorang anak sekolah dikeluarkan. Seseorang itu dikeluarkan dari, bukan, dia mau dipenjara bisa kena 6 tahun. Oh, bukan begitu. Karena dia mengatakan biada Palestina. Nah, saya bilang itu makanya kok Indonesia tuh harus pusing bener tentang hal seperti itu. Jadi kapan kita mau maju, itu saya katakan kepada Anda semua itu, bahwa itu yang maksud saya. Orang-orang agama Islam itu sedikit-sedikit marah, penistaan gitu. Hal yang lain bisa. Jadi itu bisa tidak maju. Itu. Kalau begini terus kita nggak akan bisa maju. Lihat dong itu dulu ada Majapahit kok ada seriusnya begitu luar biasa mereka.
Tapi mana mundur. Ya begitu masuk kerajaan Islam, mundur. Nah, memang pernah kerajaan Islam tuh hebat. Artinya Arab tuh kan dulu hebat ya kan ya, waktu zaman si Sultan Salim dan memang hebat. Tapi begitu mereka mundur, sudah tidak ada lagi, tidak pernah terbit lagi. Sudah tidak ada lagi kekuatan apa-apa. Orang Arab tuh sudah tidak ada apa-apanya lagi. Sekarang saya mau tanya gitu. Nah, tentaranya kah? Ya mereka kan bisa hebat dan lain sebagainya kan karena katanya orang-orang kafir juga yang turun tangan. Seperti misalnya Saudi Air, Etihad, terus macam-macam itu. Itu ada jobnya dari mulai pilot sampai tukang sapu, dari direktur sampai tukang sapu itu orang-orang asing semua, orang kafir semua. Jadi bagaimana kita bisa maju, Pak Paul? Nah, jadi saya ingin bertanya juga dengan saudara-saudara yang ada di sini, kira-kira ada kepemikiran kita atau kita berhayal kita satu ketika akan maju. Tapi kalau kita minoritas, saya ingin lihat ya. Memang kita sedikit sekarang ada berkembang. Kita berkembang semakin berkembang ada bertambah sedikit. Tapi mereka tidak mau terima bahwa kita sudah bertambah. Mereka mengatakan bahwa mereka itu 95%. Itu suka-suka mereka lah, gitu ya. Jadi begitulah artinya seperti tadi Pak Sutrisno lain mengatakan, betul memang kita luar biasa dulu hebat. Tapi hilang. Saya ingin mengatakan, pokoknya begini saya mengatakan, begitu masuk kerajaan Islam, hilang kita sudah. Nah, terbukti kan? Sekarang mereka mayoritas. Kemana kita sekarang? Di mana kita sekarang? Yang dulu kita sempat di depan, tapi sekarang sudah kita di belakang. Malaysia di belakang kita, semua ada di depan kita sekarang. Kita bangga kita di depan Myanmar. Kita bangga kita di depan Timor Leste. Masa kita bangga sih, Pak Paul? Ya, begitu Pak Paul. Mungkin Pak Paul bisa menambahkan lagi hal yang lain, Pak Paul. Luar biasa ya. Kadang-kadang memang speechless ya kalau ngomong sama orang Islam. Karena mereka hidupnya memang dibangun dari klaim. Berbeda dengan ketika kita berbudaya. Di dalam budaya Jawa itu, mereka nggak berani mengklaim dirinya sendiri. Pantang. Malu. Biar orang lain yang ngangkat dia. Ya, itu sama seperti di dalam ajaran kekristenan ya. Biarkan orang lain yang mengangkat kita, yang memandang kita baik. Biar Tuhan bahkan. Jangan cari pujian orang. Lebih ekstrim lagi. Biar Tuhan yang angkat kita. Jangan mengangkat diri, jangan orang lain mengharapkan orang lain muji kita, pantang. Biar Tuhan yang angkat kita. Tetapi entah mengapa di dalam Islam yang kita temui hari-hari ini, mereka senang sekali mengklaim bahwa itu prestasinya mereka. Contohnya novel Baswedan itu. Kami jujur. Kemarin tuh ya Pak, siapa itu? Pak Bang Ferdinand Huta Hayan ya. Mana ada orang jujur ngaku jujur? Nggak boleh, pantang. Mana ada orang baik ngaku baik? Pantang. Nggak boleh. Nah, itu budaya Jawa juga begitu. Pantang kita baik ngaku baik. Tapi itu yang terjadi dengan orang-orang ini ya. Wah ini Paul ini nggak ada apa-apanya sama saya. Lah, bukannya kemarin dia yang nggak bisa jawab. Bukannya dia ngaku nggak bisa jawab, saya nggak bisa jawab. Nah, ya udah nggak bisa jawab. Dan memang mualaf Agustan, ilmu saya belum nyampe kok. Ya kan udah jelas ngomong. Walau saya tanya, ini artinya apa hadits ini? Ilmu saya belum nyampe kok. Nah iya belum nyampe lah. Ditanya ayat ini artinya apa? Ilmu saya belum nyampe. Ya belum nyampe. Dan itu yang terjadi di dalam budaya. Dalam budaya Jawa. Nggak boleh kita menganggap diri kita pandai. Tetapi biarlah orang lain yang melihat. Nah, dan itu yang sekarang ini kita hilang. Karena entah itu kalau dalam bahasa Jawa itu ojo rumangsa bisa rumangsani. Nah, ulangi pelan-pelan Pak, jangan cepat-cepat Pak, supaya yang lain mendengar Pak. Kalau dalam filsafat Jawa itu artinya ojo rumangsa bisa nanging bisa ngrumangsani. Oh iya. Nah, yang artinya bisa nanging bisa ngrumangsani. Jangan merasa bisa, tetapi kita harus merasa kurang apa ya? Di Indonesia kan agak sulit ya. Jadi harus bisa merasa. Jadi ya terjemah bebas yang Pak Paul bilang tadi, kalau kita baik jangan merasa baik, jangan ngaku baik. Ya. Kalau kita jujur nggak perlu kita ngaku jujur, itu terjemahan bebas. Tapi kalau dalam bahasa Jawanya ojo rumangsa bisa nanging bisa hang rumangsani. Iya, dan itu sangat Jawanis baik. Yeah. Ya. Termasuk ketika kita belajar hidup sederhana.
Diakonia, kan saya selalu bilang tiap hari kan, diakonia, diakonia. Ayo bagi periuk nasimu. Saya belajar dari seorang kiai, tapi dia kejawen ya. Dia kiai di situ, katanya ustadz tapi kejawen. Dia ceritanya kejawen terus, kerjanya bopo putro segala macam. Terus dia bilang sama saya, waktu saya KKN dulu ya di Klaten. Dia bilang, orang Jawa ini bilang pagar tembok lebih tebal dan lebih tinggi, pagar batok lebih tebal dan lebih tinggi daripada pagar tembok. Itu diakonia yang kita lakukan loh. Yang sering saya teriakan tiap hari. Ternyata itu katanya dari falsafah Jawa. Saya nggak ngerti. Tetapi memang di Arab kan nggak ada batok. Pagar batok itu kan maksudnya batok kelapa yang buat mereka makan cari nafkah. Itu kan buat makan nasi pakai batok itu kan. Batok kelapa itu. Dan saya kaget sekali. Iya benar juga. Ya, gereja-gereja rajin berdiakonia sekelilingnya itu dia akan dijaga sama orang-orang sekelilingnya. Ya, suatu ketika gereja di Semarang, gerejanya in memoriam Pak Petrus Agung. Waktu digeruduk sama FPI, FPI ini kan Semarang nggak ada, ini kiriman dari luar kota nih. Digeruduk dia gila itu, mau dibakar itu sekolahnya itu. Itu ya apa sekolah, itulah pokoknya sekolahnya Pak Petrus Agung itu in memoriam. Tahu yang jagain nelayan-nelayan yang anaknya sekolah di sana. Karena tiap hari diantar jemput, kedua tiap hari dikasih makan siang gratis. Anak-anak ini kan sekolah sampai jam 3. Dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore kan anak SMP SMA. Kemudian dikasih uang saku pula buat jajan. Buku dikasih gratis, seragam dikasih gratis. Sekolahnya juga gratis. Lalu nelayan-nelayan ini pagar betis di depan. Di depan tuh orang bawa parang, sudah bawa pentungan, sudah bawa bensin segala macam itu katanya bakar, udah begitu kan. Terus nelayan ini bilang, kalau kamu mau bakar, bakaran aku, gitu. Ternyata kenapa? Loh, kamu kan orang Islam. Oh iya, saya Islam. Masalahnya anak saya sekolah di sini. Kafir, togut kamu. Apa bilangnya apa gitu ya? Kamu sudah jadi togut. Loh, bilang kalau kamu bisa bikin sekolah kayak gini, saya pergi ke sekolahmu. Masalahnya kamu tidak bisa bikin sekolah seperti ini. Kalau kamu bisa bikin sekolah gini, anak saya tak pindah sekarang juga. Tapi sekarang kalau kamu mau bakar, anak saya ada di dalam. Islam loh mereka. Bagian dari kamu juga. Wah, itu sampai Kapolres datang. Ya. Sampai itu geger ya, sampai Pak Wali Kota turun. Akhirnya dituduhkan orang-orang FPI, FUI mundur. Malu mereka. Kan nelayan-nelayan ini bilang, kami mau pindah. Kami juga nggak mau sekolah di sekolah kafir. Kalau memang ada sekolah Islam yang baik. Masalahnya nggak ada sekolah Islam yang kasih gratis, kasih makan siang gratis, seragamnya gratis, pagi dijemput, siang diantar. Kan ada bisnya kan, ada bis sekolah. Dan anak-anak ini kalau nggak sekolah, mereka pasti jualan narkoba atau jadi maling motor. Semarang itu katanya banyak ya penadah itu ya, maling motor itu. Ngeri itu Semarang itu. Kalau anak kami tidak pergi kemari, anak kami nanti bisa jadi maling motor. Dan anak saya di sini bisa sekolah sampai D3, diploma 3, gratis. Edan enggak? Itu pakar batok. Filsafat Jawa, katanya. Katanya Pak Kiai, Ustadz Kiai yang saya KKN ini. Wah saya kaget, benar juga ini. Karena di dalam kekristenan kami juga diajari untuk berdiakonia. Diakonia sekuat tenaga. Gila ya. Nah itu sebetulnya kalau semua ustadz, semua pendeta ngajarin seperti ini, saya yakin nggak ada bunuh-bunuhan, nggak ada gereja ditutup, nggak ada masjid ditutup, nggak ada wihara ditutup, nggak ada pura ditutup. Karena orang nggak urusan dengan itu jemaatmu, itu umatmu, itu direbut sana sini, udah nggak urusan. Urusannya pikirnya, ojo nganti ono sing ngelih. Oke begitu intinya. Kalau sudah nggak ada yang lapar, orang nggak bisa diasut. Mau dia mau jadi Islam, mau dia mau jadi Kristen, urusan dia sendiri-sendiri dengan Tuhannya. Orang akan cari Tuhan, bukan cari agama. Kalau udah kenyang. Itulah sebabnya saya teriakan diakonia, supaya orang jangan cari agama, tapi cari Tuhan. Ya, dan acara pada malam hari ini, yaitu bagaimana kita membangkitkan kembali budaya Jawa. Ya, itu adalah salah satu bagian dari bagaimana kita bisa melakukan pemberitaan Injil, atau Anda yang Islam, berdakwahlah dengan budaya. Jangan malah menyingkirkan budayanya, edan.
Nah, itu enggak benar itu. Enggak benar. Karena bahkan orang Kristen sendiri ya, hati-hati. Kalau Anda merasa, saya senang ya, saya berkali-kali kasih tahu, GKJ itu kalau perjamuan suci, pakainya singkong, bodin ya, sama teh. Dan itu yang benar. Itu sebenarnya benar. Bukan dengan anggur dan roti, karena orang Jawa nggak makan roti. Orang Jawa itu makanya bodin, singkong. Itu yang benar justru. Dan itu yang bisa menjiwai sampai ke masyarakat, ke hati masyarakat. Karena bodin atau singkong ini adalah makanan rakyat jelata. Dan waktu itu yang namanya roti, ya itu adalah makanan rakyat jelata. Ya, dan itu luar biasa sekali falsafahnya di dalam hal itu. Ya, mungkin kita lanjutkan dulu ke rakyat jelata sekali lagi ya. Ini David Rambang, Pak Kayan. Silakan Pak David Rambang. Pak David Rambang, wah sudah tidur nih, kelamaan nunggunya nih. Salam. Iya. Ya, silakan Pak David. Ya. Aduh, lumayan deh nunggu, tapi ya nggak apa-apa. Ini kan memang saya kan mengikuti channel Bapak ini dari pelajaran Pancasila. Memang saya mengakui ya, memang ada seperti misalnya Pak Jenderal ngomong konflik paradigma dan segala macam. Saya mencoba melihat dari 3 era ya, dari 3 era kita, era dari zaman Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Itu saya lihat memang yang pertama kita melihat sejarah itu tidak atau dialihkan atau bohong ya, dibohong atau diajarkan yang tidak benar gitu, atau disembunyikan atau tidak mau dibuka. Oke, pertama yang saya lihat dari Orde Lama ya, saya lihat. Yang pertama itu misalnya mungkin belum pernah dibahas di sini tentang lambang Garuda Pancasila. Siapa yang sebetulnya punya ide bahwa Pancasila itu lambangnya Garuda Pancasila? Karena sebetulnya setelah saya baca di dalam sejarah, ternyata Pancasila itu lahir dulu sila-silanya. Jadi sebelum pembentukan proklamasi, belum ada lambang Pancasilanya. Lalu kemudian diminta pada waktu itu Hamengkubuwono ya mungkin ya sebagai panitia diadakan semacam lomba gitu atau dan tidak dapat sampai akhirnya ditunjuklah Sultan Hamid II. Ya, Sultan Hamid II itu kan dari Kalimantan Barat. Nah, waktu itu dia Menteri Negara Portofolio. Nah, dia mengusulkan lambang Garuda, ya. Lalu kemudian Muhammad Yamin juga mengusulkan, tapi kalau nggak salah itu matahari dengan macan gitu ya. Nah, si Pak Soekarno, Presiden kita Soekarno almarhum itu menerima punyanya Sultan Hamid II. Ternyata itu diambil dari budaya di sana, budaya Dayak di sana yang memang kerajaan itu sudah memakai itu gitu. Nah, tetapi kemudian itu kan diresmikan tahun 1950 setelah ada ditambahi juga Bhinneka Tunggal Ika kemudian. Nah, ternyata orang yang menciptakan ini Sultan Hamid II ini tidak diakui sebagai pencetus atau idenya untuk lambang Garuda Pancasila karena yaitu dia kan Sultan Hamid II itu kan katanya terlibat dengan Westerling itu, peristiwa Westerling itu Pak. Sehingga sampai sekarang itu tuntutan dari ya, terutama dari Provinsi Kalbar itu kalau bisa diakui jangan disembunyikan begitu. Itu nomor 1 Pak. Terus kemudian yang kedua ya, kalau saya lihat kan sebetulnya tidak tuntas katanya Pak Jenderal itu residu ya. Tidak tuntas untuk kita membangun ideologi yang bangsa Indonesia ini. Contohnya Nasakom gitu ya. Jelas-jelas itu kan nasional, komunis, agama itu antara komunis dengan agama mungkin berbeda.
Sehingga akhirnya terjadilah konflik-konflik begitu. Nah, pada waktu itu terbentuk ya apa namanya Nasakom itu kan, sehingga akhirnya timbullah Orde Baru. Nah, di dalam Orde Baru itu ada beberapa yang lahirnya tadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1969 ya, pembentukan KTP. Terus kemudian MPRS. Nah, MPRS tentang pembubaran PKI. Nah, itu adalah satu yang menyebabkan sampai sekarang itu menjadi masalah terus. Nah, yang herannya ketika orde reformasi itu kemudian saat ini itu kita menjadi orde reformasi, kok berani-beraninya mengamandemen Undang-Undang Dasar 45, tetapi tidak mau mencabut misalnya ini yang Undang-Undang MPRS tentang itu tadi, kemudian katakanlah tentang SKP 3 Menteri misalnya, atau tentang Undang-Undang Agama dan segala macam ya. Malahan mengamandemen di tahun 2004 itu tentang apa ya, pemilihan langsung, kemudian otonomi daerah dan sebagainya itu. Nah, inilah yang saya lihat bahwa sebenarnya suatu residu ya, maksudnya yang menjadi disimpan terus. Nah, saya mau flashback kepada kenapa ini bisa terjadi. Flashback kepada ketika Undang-Undang Dasar 45 atau Pancasila lah. Sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia itu di 17 Agustus itu kan ada meeting BPUPKI ya. Nah, BPUPKI itu kan beberapa itu panitia 9 ada di situ. Mereka mengusulkan tentang Pancasila berdasar Piagam Jakarta. Lalu kemudian ada keberatan dari Indonesia Timur, itu datang bahwa Indonesia Timur yang waktu itu Jepang itu menjajah, Jepang itu menduduki Indonesia Timur, Kalimantan, dan seperti di Indonesia Timur itu keberatan, menyampaikan keberatan bahwa Piagam Jakarta akan ditambahkan, dan mereka berkata, kalau ini tetap ada, maka kami tidak akan bisa gabung dengan NKRI. Kenapa itu bisa akhirnya dilepaskan oleh Muhammad Hatta waktu itu ya? Muhammad Hatta akhirnya bersedia, oke, kita copot ini. Karena mereka berani bicara, Pak. Ya, berani bicara tentang ini nggak bisa, kalau gini kami nggak mau. Bicara yang keras. Nah, sedangkan selama ini, kenapa sampai terjadinya misalnya amandemen begini, kita diam, mungkin kita nggak berani bicara gitu, kurang keras mungkin seperti Pak Paulus Sagiri, sehingga akhirnya terbiarkan sampai akhirnya menjadi begini, yang begini parah begitu. Jadi itulah pertanyaan saya begini Pak, ya. Pertama tadi itu kan Pak Trimon tadi cerita tentang apa ya, tentang Islam masuk Jawa itu kan dari Campa. Ya, Campa itu kalau tidak salah Vietnam ya Pak, Vietnam atau Cina ya, saya enggak. Kamboja. Kamboja. Nah, Kamboja. Nah, kalau dari sudut pandang Kamboja, orang Kamboja itu kan tadinya Hindu, Buddha, juga masuk ke Indonesia. Lalu kemudian ketika Islam masuk dari situ juga, bukankah menurut sejarahnya atau pandangan orang Kamboja atau orang Kamboja di sana, bahwa mereka juga punya kekuasaannya itu tanah Jawa, Nusantara ini. Mungkin tujuan mereka untuk mengasukkan Islam itu untuk menaklukkan gitu, menaklukkan Nusantara ini begitu. Dan kalau dari pandangan kita kan sebaliknya kan, bahwa kita berkuasa atau kita menduduki juga sampai Kamboja juga begitu. Nah, itu jadi pandangan saya, pertanyaan saya itu, apakah itu memang disengaja demikian supaya bisa menguasai Nusantara, tapi malah tujuannya kan akhirnya Nusantara ini atau Jawa ini menjadi dikuasai oleh Islam.
Itu Pak, jadi pandangan-pandangan saya mungkin bisa jadi kita melihat dari sudut pandang ini, kita mesti meluruskan juga bagaimana caranya supaya yang ini tuh supaya dituliskan kembali, direvisi kembali, diajarkan kembali sehingga akhirnya nanti semua orang itu menyadari gitu. Oke. Terus yang ketiga Pak, satu lagi, apakah mungkin dalam hal ini kan mereka orang-orang Muslim kan mengatakan Pancasila itu adalah idenya orang-orang Muslim gitu. Jadi mereka akhirnya membuat satu istilah-istilah baru bahwa itu dari mereka. Padahal sebenarnya kan bukan tidak. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa akhirnya mendidik mereka atau mendidik masyarakat Indonesia sehingga mereka tahu kebenarannya. Terima kasih Pak Paulus. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.